Ada saat-saat dalam hidup ketika kamu harus belajar berdiri tegak tanpa sandaran siapapun. Saat semua orang yang dulu kamu andalkan pergi satu persatu. Saat bahu yang biasa menjadi tempat keluh kesah tak lagi ada untukmu. Saat pesanmu tak kunjung dibalas, saat suaramu tenggelam, saat langkahmu terdengar paling sunyi di antara riuh dunia. Dan di saat itu, kamu mungkin merasa hidup terlalu sepi. Kamu bertanya sendiri, mengapa aku harus menghadapi badai ini sendirian? Seolah-olah alam semesta sedang berkonspirasi untuk mengujimu hingga batas terakhir. Namun, tanpa kamu sadari, justru di titik paling sunyi itulah Allah sedang mendidik jiwamu. Allah sedang menarikmu perlahan dari ketergantungan yang berlebihan pada manusia, agar kamu tahu bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari banyaknya orang yang berdiri di belakangmu, melainkan dari kehadiran Allah yang Maha Abadi yang selalu menyertai. Sendirian itu bukanlah hukuman, melainkan sebuah anugerah tersembunyi. Sendirian itu bukan tanda bahwa kamu tidak berharga, bukan pula akhir dari segalanya yang harus kamu takuti. Sendirian adalah sebuah fase krusial, sebuah periode pembentukan, fase pemadatan spiritual, fase penyadaran mendalam bahwa selama ini kamu terlalu bergantung pada tangan-tangan manusia yang fana, bukan kepada Allah yang menopang seluruh alam semesta dan segala isinya. Kami berharap pesan spiritual ini dapat menguatkan langkahmu. Jika kamu merasakan ketenangan dalam konten seperti ini, kami mengundangmu untuk menekan tombol subscribe di channel ARS Pandangan Hidup dan tinggalkan komentar di bawah agar kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan menuju ilahi. Mari kita pahami bahwa kesendirian yang dirasakan saat ini adalah sebuah proses pendewasaan spiritual yang tidak ternilai harganya, mengajarimu untuk lebih mandiri di hadapan makhluk dan lebih total dalam bersandar hanya kepada Sang Pencipta. Ini adalah ujian yang mendatangkan kekuatan. Saat kamu dipaksa untuk berjuang sendirian, sesungguhnya kamu sedang belajar mendengar suara hatimu sendiri dengan lebih jernih. Kamu belajar membedakan mana harapan palsu yang datang dari manusia dan mana keyakinan teguh yang berpusat kepada Allah. Kamu belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua orang bisa menemani, tidak semua orang bisa memahami kedalaman lukamu, dan yang paling penting, tidak semua orang bisa tinggal selamanya dalam hidupmu. Dan sungguh, itu tidak apa-apa. Itulah sunatullah yang harus diterima dengan lapang dada. Karena ketika manusia pergi, Allah tetap tinggal, tidak pernah sedetik pun meninggalkanmu. Ketika manusia mengecewakan dan mematahkan harapan, Allah tetap memelukmu dengan takdir yang Ia jaga dan atur dengan sempurna. Ketika manusia meremehkan dan memandang rendah kemampuanmu, Allah justru meninggikan derajatmu dengan cara yang tak terduga dan tak bisa diprediksi oleh akal manusia. Sendirian yang kamu rasakan bukanlah kesepian yang menghancurkan, melainkan sebuah perjalanan pulang yang suci, pulang menuju Allah Sang Maha Pengasih, pulang menuju tempat yang tidak pernah meninggalkanmu, tidak peduli seberapa jauh kamu tersesat, pulang menuju Dia yang tak pernah berhenti mendengarkan keluh kesahmu, bahkan di waktu-waktu yang tak pernah orang lain tahu betapa beratnya beban yang kamu pikul. Jika hari ini kamu berjuang tanpa dukungan fisik siapapun, jangan pernah takut atau berkecil hati. Jika hari ini kamu merasa langkahmu begitu berat hingga ingin menyerah, jangan pernah berhenti melangkah. Jika hari ini kamu merasa tidak ada yang peduli akan keberadaan dan perjuanganmu, ingatlah, selalu ada Allah yang selalu bersamamu, selalu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nandimu sendiri, lebih dekat dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Ini bukanlah perjalanan yang salah, justru ini adalah perjalanan yang ditakdirkan untuk membuatmu menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan tangguh. Karena jiwa yang dibentuk dalam kesendirian, yang diisi dengan kehadiran ilahi, akan menjadi jiwa yang tak tergoyahkan, teguh seperti karang ketika ia telah menemukan kekuatan sejatinya bersama Allah. Ada masa ketika kamu merasa dunia menjadi terlalu hening dan sunyi. Orang-orang yang dulu sering hadir dan mengisi hari-harimu perlahan menghilang tanpa kabar. Janji-janji manis yang dulu terdengar meyakinkan mendadak menguap tanpa jejak yang bisa kamu pegang. Sosok-sosok yang dulu kamu percaya sebagai pendukung utama tak lagi terlihat mendukung setiap langkah yang kamu ambil. Kamu menoleh ke kanan, kosong. Kamu menoleh ke kiri, tak ada siapapun yang bisa kamu temukan. Kamu berdiri di tengah kehidupan yang terus bergerak dinamis,
sementara kamu merasa seperti satu-satunya yang diam di tempat, menyaksikan segalanya berlalu. Di fase ujian inilah, hati mulai diuji kesabarannya, mulai merasakan getirnya kenyataan, mulai menelan pil pahit kesepian, dan mulai bertanya-tanya dengan penuh keputusasaan, mengapa aku sendirian? Mengapa tak ada yang bertahan bersamaku? Namun, justru di ruang sepi inilah, Allah sedang mengajarimu sebuah pelajaran berharga yang tidak akan pernah bisa kamu dapatkan ketika terlalu banyak manusia mengelilingi dan mengintervensi hidupmu. Allah sedang menunjukkan kepadamu bahwa ketergantunganmu selama ini telah salah arah dan salah fokus. Kamu terlalu mengandalkan banyaknya tangan, banyaknya telinga, dan banyaknya bahu manusia, tanpa menyadari bahwa tidak ada satupun dari mereka yang mampu menanggung beban hidupmu sepenuhnya. Allah membiarkanmu merasakan kehilangan yang menyakitkan, agar kamu menemukan dan menghargai sesuatu yang jauh lebih berharga. Kehadiran Allah yang mengisi kekosongan tersebut. Ketika manusia melepaskanmu, Allah tetap menggenggammu erat dalam kasih sayangnya. Ketika manusia membiarkanmu jatuh terpuruk, Allah menahanmu dengan cara yang tak terlihat, melalui pertolongan yang datang tiba-tiba. Saat kamu berjalan sendirian, kamu sebenarnya sedang dituntun oleh pelindung yang tak terlihat. Kamu hanya lupa melihat dan merasakan kehadirannya. Kamu lupa bahwa dalam kesunyian yang mendalam itu, Allah tidak pernah jauh. Allah tidak sedang menghukummu dengan kesendirian yang kamu rasakan, melainkan sedang memanggilmu secara khusus untuk kembali mendekat kepadanya, untuk kembali menyandarkan seluruh bebanmu yang berat, dan untuk kembali menguatkan setiap pijakan langkahmu dengan menyebut namanya. Karena manusia, dengan segala keterbatasannya, tidak selalu bisa hadir. Mereka terbatas oleh waktu dan energi. Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Mereka rapuh dan rentan terhadap perubahan hati. Dan mereka pasti akan berubah seiring waktu. Sementara Allah yang Maha Kekal tidak pernah berubah sedikit pun, tidak pernah meninggalkan hambanya, tidak pernah jenuh mendengar setiap keluhan yang kamu sampaikan, dan tidak pernah lelah menerima setiap tetes air matamu. Kamu mungkin merasa sendirian secara kasat mata, hanya dilihat oleh mata fisik manusia, tetapi secara rohani, kamu sedang berada dalam genggaman yang paling aman dan paling kokoh di seluruh alam semesta, yaitu dalam pemeliharaan Allah. Kamu hanya perlu menenangkan gejolak hatimu dan membiarkan jiwamu sadar sepenuhnya bahwa kesendirian ini bukanlah sebuah kekosongan yang menakutkan, melainkan sebuah ruang yang secara sengaja Allah isi dengan perhatian dan rahmat-Nya yang tak terhingga. Dan ketika perhatian Allah telah memenuhi ruang hatimu yang dulu terasa hampa, kamu akan mengerti sebuah kebenaran mendasar yang selama ini tidak kamu pahami sepenuhnya, bahwa kesendirian bukanlah sebuah ancaman yang harus dihindari. Kesendirian justru merupakan sebuah bentuk perlindungan spiritual yang luar biasa. Allah sedang melindungimu dari bahaya bergantung pada makhluk yang lemah, agar suatu hari nanti hatimu hanya bergantung total kepadanya. Karena hati yang hanya bergantung kepada Allah adalah hati yang tidak mudah runtuh oleh badai kehidupan. Hati yang hanya berharap pada janji-janji Allah adalah hati yang tidak mudah terluka oleh pengkhianatan manusia. Hati yang hanya memohon pertolongan kepada Allah adalah hati yang tidak mudah kecewa dan putus asa. Di fase ini, kamu mungkin merasa rapuh dan tak berdaya. Tetapi sesungguhnya Allah sedang membuatmu kuat. Kuat dengan cara yang tidak kamu sadari. Kuat dengan cara yang hanya Allah yang Maha tahu rahasianya. Kesendirian yang saat ini membentuk jiwamu bukanlah sekedar tentang ketiadaan orang lain di sekitarmu, melainkan sebuah ruang sakral, sebuah retreat spiritual. Ini adalah ruang yang secara khusus Allah sediakan hanya untukmu. Sebuah ruang tempat jiwamu dibersihkan dari kebisingan dan hiruk-pikuk duniawi yang menyesatkan. Ruang ini memaksamu untuk benar-benar melihat siapa dirimu yang sesungguhnya tanpa perlu memakai topeng, tanpa harus memainkan peran untuk menyenangkan orang lain, dan tanpa harus peduli terhadap penilaian manusia yang selalu berubah-ubah. Di kesendirian inilah Allah ingin kamu mengenal dirimu sendiri secara mendalam.
Sungguh ironis, banyak orang hidup bertahun-tahun lamanya, tetapi tidak mengenal siapa dirinya yang otentik. Banyak yang hidup memakai wajah dan karakter yang bukan miliknya, hanya untuk diterima oleh lingkungan. Banyak yang hidup mengejar pengakuan fana dari manusia, bukan mengejar keaslian dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Dan untuk mengenalkanmu pada jati dirimu yang sejati, Allah harus mengambil semua suara bising yang berada di sekitarmu agar hanya ada 2 suara yang tersisa dan terdengar jelas. Suaramu yang jujur dan suara hati nuranimu yang membimbing. Di kesendirian inilah kamu belajar mendengar apa yang selama ini kamu abaikan karena terlalu sibuk dengan dunia luar. Kamu mulai menyadari rasa lelah batin yang selama ini kamu tutupi dengan kesibukan. Kamu mulai mengakui luka-luka emosional yang selama ini kamu sembunyikan dari semua orang. Kamu mulai memahami ketakutan dan kecemasan yang selama ini kamu pura-pura tidak peduli. Allah membuatmu sendirian bukan untuk melemahkanmu, tetapi untuk mengajakmu menghadapi dirimu sendiri, menghadapi segala kelemahan dan kekuranganmu, dan pada akhirnya untuk menyembuhkanmu secara total. Karena tidak ada perjalanan yang lebih berat daripada menghadapi diri sendiri. Namun sesungguhnya, tidak ada pula perjalanan yang lebih membebaskan daripada itu. Kesendirian mengajarkanmu sebuah pelajaran penting, bahwa kamu tidak harus kuat sepanjang waktu, tidak harus tegar dan tabah setiap hari, dan tidak harus menjadi sempurna di mata siapapun. Kamu hanya perlu menjadi jujur di hadapan Allah tentang apa yang kamu rasakan, mengakui kerapuhanmu tanpa rasa malu. Dalam kesendirian yang penuh kejujuran ini, doa-doa yang kamu panjatkan menjadi lebih tulus dan mendalam. Air mata yang menetes menjadi lebih jujur merefleksikan perasaanmu, hati menjadi lebih lembut dan mudah tersentuh, dan jiwamu menjadi lebih peka terhadap kehadiran Allah yang halus. Disinilah kamu belajar arti cukup yang sesungguhnya. Arti cukup yang sejati bukanlah cukup karena keadaanmu baik-baik saja secara materi. Bukan cukup karena semua masalahmu tiba-tiba hilang dalam sekejap. Tetapi cukup karena kamu tahu, ada Allah yang maha tenang, yang selalu ada untuk menenangkan badai dalam hatimu. Kesendirian membuatmu memahami bahwa ketenangan sejati tidak datang dari banyaknya teman yang kamu miliki, banyaknya perhatian yang kamu terima, atau banyaknya dukungan yang diberikan oleh orang lain. Ketenangan sejati datang dari kedekatanmu yang intim dengan Allah. Dan kedekatan itu seringkali tumbuh paling kuat dan paling kokoh justru saat kamu merasa paling sendirian, paling terisolasi dari keramaian dunia. Dalam kesendirian ini, kamu juga belajar untuk berdiri di atas kakimu sendiri tanpa perlu bergantung pada tongkat. Kamu belajar membuat keputusan penting dalam hidup tanpa harus menunggu persetujuan atau validasi dari siapapun. Kamu belajar menguatkan hatimu sendiri ketika tidak ada suara lain yang mengatakan, "Kamu pasti bisa." Kamu belajar menggenggam erat keyakinanmu sendiri, bukan keyakinan orang lain yang rapuh. Dan perlahan, jiwamu mulai berubah, karaktermu mulai terbentuk dengan kuat, ketabahanmu tumbuh subur, dan keberanian lahir di dalam dirimu. Apa yang dulu membuatmu takut dan gemetar, kini tidak lagi menakutkan. Apa yang dulu membuat bergoyah, kini tidak lagi menguncangmu. Apa yang dulu membuatmu merasa kecil dan tidak berarti, kini justru membuatmu semakin besar dan bermakna di hadapan Allah. Kesendirian ini adalah sebuah rahmat ilahi yang bentuknya tidak selalu indah atau menyenangkan di mata manusia pada umumnya. Ia tidak terlihat seperti hadiah yang terbungkus rapi. Namun, ia adalah rahmat yang mematangkan jiwamu, mengukirnya menjadi sesuatu yang lebih kuat dan tahan uji. Ia adalah rahmat yang secara diam-diam mempersiapkanmu untuk menghadapi takdir dan tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Ada satu pelajaran besar yang Allah sisipkan secara halus dalam fase kesendirian yang kamu jalani. Bahwa kamu harus belajar berdiri dengan kedua kakimu sendiri. Bukan karena kamu tidak membutuhkan orang lain selamanya dalam hidupmu, tetapi karena kamu tidak boleh menjadikan siapapun sebagai tempat bersandarmu sepenuhnya dan secara permanen. Manusia bukanlah fondasi yang kokoh dan abadi. Mereka bisa goyah, mereka bisa berubah pikiran, mereka rapuh secara emosional, dan pada akhirnya mereka pasti akan pergi meninggalkanmu.
Dan Allah tidak ingin hidupmu hancur berkeping-keping hanya karena kamu menaruh harapanmu pada sesuatu yang sifatnya sementara dan tidak kekal. Kesendirian memaksamu membangun kekuatan yang bersumber dari dalam dirimu, bukan kekuatan yang tergantung dari luar. Kekuatan yang tidak ditentukan oleh siapa yang mendukungmu atau seberapa banyak follower yang kamu miliki. Kekuatan yang tidak ditentukan oleh siapa yang memuji atau mengabaikanmu. Kekuatan yang berdiri di atas hubunganmu yang vertikal dengan Allah, bukan hubunganmu yang horizontal dengan manusia. Ketika kamu belajar berdiri sendiri, kamu belajar memikul tanggung jawab atas hidupmu tanpa menunggu uluran tangan dari siapapun. Kamu belajar menerima bahwa hidup tidak selalu memberi bantuan tepat di saat kamu menginginkannya. Kamu belajar bekerja keras tanpa kenal lelah, bahkan ketika tidak ada satu mata pun yang melihat usahamu. Kamu belajar berjuang dengan gigih, bahkan ketika tidak ada satu suara pun yang menyemangatimu. Kamu belajar melangkah maju, bahkan ketika tidak ada siapapun yang mengatakan dengan yakin, "Aku percaya kamu bisa melewatinya." Dan pelan-pelan, setahap demi setahap, kamu akan menemukan sebuah kebenaran berharga. Ternyata, kamu mampu melewati sesuatu yang dulu kamu takuti setengah mati. Mampu melakukan sesuatu yang dulu kamu kira mustahil untuk dikerjakan. Mampu bertahan dalam situasi yang kamu kira akan menjatuhkanmu hingga tidak bisa bangun lagi. Allah membiarkanmu sendirian justru agar kamu menyadari keberadaan kekuatan super itu di dalam dirimu. Agar kamu tahu bahwa kamu tidak selemah yang kamu kira selama ini. Agar kamu melihat dengan jelas bahwa selama ini ada keberanian yang luar biasa dalam dirimu, yang hanya akan muncul ke permukaan ketika tidak ada siapapun yang bisa kamu andalkan selain hanya Allah yang Maha Kuasa. Kesendirian membuatmu menjadi lebih mandiri, tetapi bukan mandiri dengan hati yang keras dan sombong. Mandiri yang tetap lembut dan penuh kasih. Mandiri yang tetap tawadu dan rendah hati. Mandiri yang tetap menyadari bahwa segala kekuatan dan kemampuan berasal dari Allah semata, bukan dari ego dan bukan dari ambisi pribadimu yang kosong. Mandiri di hadapan manusia, tetapi bersandar penuh dan total di hadapan Allah. Itulah keseimbangan spiritual yang Allah ingin tanamkan dalam dirimu sebagai bekal hidup. Karena ketika kamu telah belajar berdiri sendiri, kamu tidak lagi mudah goyah dan terombang-ambing oleh pendapat orang lain. Kamu tidak lagi mudah runtuh oleh penolakan atau kritik pedas. Kamu tidak lagi merasa kehilangan arah hanya karena manusia berubah haluan. Kamu mulai hidup dengan memegang teguh prinsip hidup, bukan hanya didorong oleh perasaan yang tidak stabil. Kamu berjalan dengan keyakinan yang kokoh, bukan hanya mencari pujian yang fana. Kamu melangkah dengan ketenangan batin, bukan lagi digerakkan oleh ketergantungan yang melemahkan. Pada saat kamu mencapai keseimbangan spiritual ini, dunia yang luas tidak lagi terasa menakutkan dan mengancam. Sebab, langkahmu bukan lagi digantungkan pada siapa yang menemani secara fisik, tetapi pada siapa yang memimpin dan mengenalikan hatimu, yaitu Allah. Allah ingin kamu menjadi sosok yang kuat dan berkarakter. Bukan kuat karena banyaknya teman yang mengelilingi, bukan kuat karena banyaknya dukungan finansial, tetapi kuat karena kamu ditemani oleh Zat yang Maha Kekal dan tidak pernah pergi meninggalkanmu. Ada satu kebenaran fundamental yang harus kamu tanamkan dalam-dalam di lubuk hatimu. Kamu mungkin tampak sendirian di mata manusia yang melihat dengan keterbatasan fisik, tetapi kamu tidak pernah benar-benar sendirian di mata Allah yang Maha Melihat. Kesendirian adalah pandangan yang datang dari keterbatasan manusia. Kebersamaan abadi adalah pandangan yang datang dari kemahaluasan Allah. Ketika kamu melangkah dalam sunyi, Allah melihat setiap langkah perjuanganmu. Ketika kamu menahan tangismu agar tidak didengar siapapun, Allah mendengarnya bahkan tanpa kamu ucapkan. Ketika kamu menanggung beban berat yang tidak kamu ceritakan pada siapapun, Allah mengetahuinya tanpa kamu jelaskan. Ketika kamu merasa tidak ada yang peduli sedikit pun, ketahuilah, Allah lah yang paling peduli akan keadaanmu. Itulah keindahan dan mukjizat iman. Ia membuatmu merasakan kehadiran yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, tetapi sangat jelas dan nyata dirasakan oleh hati yang terbuka. Allah tidak pernah meninggalkanmu, walaupun seluruh dunia pergi dan berpaling darimu. Allah tidak pernah menutup pintu ampunan dan pertolongannya, walaupun semua pintu di dunia tertutup rapat. Allah tidak pernah berhenti mendengar curahan hatimu, walaupun semua telinga manusia menutup diri. Dan semakin kamu menyadari kebenaran agung ini,
semakin ringan kesendirian yang kamu rasakan. Kamu mulai mengerti bahwa yang terpenting bukanlah jumlah orang yang menemanimu berjalan, tetapi siapa yang memegang kendali dan menenangkan hatimu. Kesendirian yang dulu terasa gelap dan menyesakkan, perlahan berubah menjadi cahaya petunjuk. Kesunyian yang dulu menakutkan, perlahan menjadi ketenangan yang menyejukkan. Ruang kosong yang dulu menyakitkan, perlahan berubah menjadi tempat yang nyaman untuk berbicara dengan Allah tanpa gangguan siapapun. Di sini kamu belajar bahwa Allah adalah teman sejati dan terbaik. Teman yang tidak menuntut apapun darimu sebagai imbalan. Teman yang tidak menilai tampilan luarmu, pencapaianmu di dunia, atau kelemahanmu. Teman yang tetap tinggal dan memelukmu meski kamu terjatuh, berbuat salah, dan merasa rapuh tak berdaya. Ketika hatimu mulai betul-betul mengenal Allah, kamu tidak lagi mencari-cari perhatian manusia yang melelahkan. Kamu tidak lagi memohon dukungan yang mungkin tidak pernah datang. Kamu tidak lagi berharap pada sesuatu yang tidak pasti dan fana. Kamu mulai hidup dengan lebih tenang, lebih kuat, dan lebih damai. Karena kamu tahu bahwa selama Allah bersamamu, kamu tidak akan tersesat. Selama Allah menggenggammu, kamu tidak akan jatuh tanpa alasan yang baik. Selama Allah menuntunmu, kamu tidak akan kehilangan arah tujuan hidupmu. Pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa kesendirian bukanlah tempat berakhirnya perjalananmu. Kesendirian adalah tempat dimulainya hubunganmu dengan Allah pada level yang lebih dalam, yang lebih intim. Hubungan yang menguatkan, hubungan yang menghidupkan, hubungan yang mengubahmu menjadi seseorang yang berbeda dan lebih baik dari sebelumnya. Kamu bukan lagi orang yang gelisah karena ditinggalkan. Kamu bukan lagi orang yang hancur karena kekecewaan yang mendalam. Kamu bukan lagi orang yang bergantung pada siapapun, karena kamu menjadi pribadi yang tahu bahwa Allah cukup, hasbunallah. Dan ketika Allah sudah cukup bagimu, dunia beserta segala isinya tidak lagi mampu mengguncangkanmu, karena seseorang yang ditemani oleh Allah adalah seseorang yang tidak akan pernah berjalan sendirian. Selama ada Allah, yakinlah hidupmu akan baik-baik saja dan penuh berkah. Pada akhirnya perjalanan ini bukan tentang siapa yang tinggal atau siapa yang pergi, bukan tentang berapa banyak orang yang mendukungmu atau mendengar ceritamu. Perjalanan ini adalah tentang bagaimana Allah membentukmu melalui kesunyian, menguatkanmu melalui kesendirian, dan mengangkat derajatmu melalui ruang-ruang hening yang tidak pernah orang lain pahami. Kesendirian yang dulu kamu benci, kini kau lihat sebagai karunia. Sunyi yang dulu kamu anggap hukuman, kini kau sadari sebagai pelukan hangat dari kasih sayangnya. Rasa ditinggalkan yang dulu menyakitkan, kini berubah menjadi jalan menuju kedekatan yang tak pernah kamu bayangkan dengan Allah. Karena dalam kesendirian kamu menjadi lebih peka terhadap isyarat dan hidayahnya. Dalam kesunyian, kamu menjadi lebih dekat dengan suara hatimu sendiri. Dalam ketiadaan manusia, kamu menemukan kehadiran Allah yang begitu nyata dan tak terbantahkan. Kini, kamu mengerti bahwa berdiri sendiri bukan berarti hidup tanpa sandaran. Justru ketika kamu berdiri sendiri, kamu bersandar pada sandaran yang paling kuat, Allah. Sandaran yang tidak goyah, tidak berubah, dan tidak meninggalkanmu. Dan setelah melewati semua ini, kamu keluar sebagai pribadi yang berbeda, lebih dewasa, lebih tenang, lebih kuat, lebih yakin pada takdir Allah. Kamu telah belajar bahwa hidup tidak selalu memberi pendamping di setiap langkah, tetapi Allah selalu memberi kekuatan di setiap detik perjalananmu. Kamu telah belajar bahwa tidak ditemani manusia bukanlah sebuah kekurangan. Itu adalah cara Allah menjamin agar hatimu sepenuhnya kembali kepadanya. Mulai hari ini, jangan takut melangkah sendirian. Jangan takut menghadapi ketakutan hari-harimu tanpa banyak bahu untuk bersandar. Karena selama Allah menggenggammu, tidak ada kesendirian yang benar-benar menakutkan. Kamu tidak pernah sendiri. Ya Allah, yang Maha Kekal, jadikanlah hati kami hati yang hanya bergantung dan bersandar penuh padamu. Kuatkanlah jiwa kami dalam kesunyian yang Kau takdirkan, dan bimbinglah setiap langkah kami menuju ridho dan cintamu yang abadi. Ya Rob, lindungilah kami dari kecewa karena berharap pada manusia, dan penuhilah hati kami dengan rasa cukup yang lahir dari kedekatan denganmu. Berikanlah kami ketenangan yang hanya Engkau yang bisa memberikannya. Engkaulah sebaik-baik tempat kembali dan sebaik-baik penolong. Amin ya Rabbal Alamin.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe ke channel ARS Panengah Hidup untuk konten-konten inspiratif lainnya.